Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan, karena pada hari ini, kembali lagi kita bersekutu di dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 7 Juli 2020. Marilah kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur, ya Bapa di sorga, atas setiap kasih dan pemeliharaan Tuhan yang selalu baik bagi kami. Kami senantiasa merindukan firman Tuhan untuk dapat menyegarkan kehidupan kami. Roh Kudus berkuasalah, supaya firman-Mu ini dapat tertanam dengan baik di dalam kehidupan kami. Mohon ampun untuk dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita pada hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan tertulis, "Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah, aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murka-Nya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaan-Nya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Berbahagialah kita sekalian yang senantiasa menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, suatu hari seorang siswa dengan sengaja tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya dalam kelas. Ia hanya tersenyum-senyum dan sering mengganggu temannya yang berusaha mengerjakan tugas itu. Anak itu meyakini bahwa dia tidak akan ditegur oleh gurunya. Mengapa hal itu dilakukan? Ternyata guru itu adalah ibunya sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Dugaannya salah. Guru yang adalah ibunya sendiri tetap menegur dan menghukumnya. Saudara-saudara, orang Yahudi memiliki banyak kelebihan karena kepada mereka dipercayakan firman Allah. Ayat kedua dalam pembacaan ini. Kelebihan mereka bukan karena diri mereka sendiri, namun karena kepercayaan yang diberikan kepada mereka untuk menjadi berkat bagi orang lain.
Bacaan kita mengatakan bahwa apakah jika mereka tidak setia, maka kesetiaan Allah itu menjadi gagal atau batal. Ayat ketiga. Dalam ayat 4 dijelaskan bahwa sama sekali tidak, karena Allah itu benar. Artinya bahwa sekalipun utusan Allah gagal atau tidak mampu melakukan tugasnya, hal itu tidaklah menjadi penghalang kasih Allah dinyatakan. Begitu juga jika utusan Allah tidak menampakkan kebenaran, bukan berarti kebenaran Allah itu tidak ada. Namun perlu kita tahu bahwa di atas semua itu, keadilan Allah tetap dinyatakan. Orang yang tidak melakukan tugasnya dengan baik akan dihukum, meskipun orang itu adalah utusan atau pilihan Allah sendiri. Sama halnya dengan seorang anak yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan sang guru yang adalah ibunya sendiri. Ia tetap dihukum. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang telah dipilih menjadi anak-anak Allah, marilah menghargai pilihan itu dengan setia, melakukan tanggung jawab kita untuk menyatakan kebenaran dan kesetiaan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau kami adalah anak-anak-Mu, jikalau kami adalah utusan-Mu. Karuniakanlah kami hikmat, supaya dengan setia menyatakan kebenaran Allah melalui tutur kata perbuatan kami, dari rumah kami, di tengah-tengah gereja, bahkan dalam masyarakat kemana saja Tuhan mengutus kami. Ya Bapa di sorga, terus kami membawa di dalam doa apa yang menjadi pergumulan kami sebagai bagian dari umat manusia di seluruh dunia, bahkan juga secara khusus di negeri kami, Indonesia ini. Saat yang memprihatinkan sedang kami jalani pada saat ini karena penyebaran virus COVID-19. Untuk itu ya Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu yang bermohon agar Tuhan menolong kami untuk melewati segala pergumulan ini. Yang sedang sakit, berkenanlah Tuhan untuk menyatakan kesembuhan. Yang bergumul karena persoalan ekonomi, kehilangan pekerjaan, di PHK, ataupun juga ya Tuhan, menghadapi begitu banyak kesusahan dalam menjalani usaha mereka setiap hari. Bapa di sorga, kami yakin dan percaya Engkaulah sumber berkat dan harapan kami setiap hari. Anak-anak ya Tuhan, di dalam menuntut ilmu, kiranya Tuhan tetap memberikan semangat, walaupun harus belajar dari rumah. Bahkan juga yang sudah bersekolah, kiranya Tuhan tetap menyertai. Bapa di sorga, kami serahkan di dalam doa kami pada saat ini, pemerintah kami, mampukan mereka menjalankan tanggung jawab. Presiden bersama dengan jajarannya, gugus tugas penanganan COVID-19 dari pusat hingga ke daerah-daerah. Kiranya semuanya boleh melaksanakan tugas mereka dengan baik. Tetap persatukan bangsa kami di dalam kasih Tuhan. Walaupun bergumul, kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Seluruh hidup kami ya Tuhan, aktivitas kami di dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan, harapan-harapan kami, semuanya kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami bawa doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.